Di tengah kesibukannya menata kota Jakarta, diantaranya pengadaan bus Transjakarta dan kelanjutan proyek monorel, Ahok disebut-sebut akan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Isu ini mencuat menyusul spekulasi bahwa Jokowi disiapkan untuk menjadi capres oleh PDIP. Saya akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa dengan Bapak Ahok. Pak Ahok, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Berita Satu. Pak Ahok, kemudian siapa yang tidak mengenal sih gaya kepemimpinannya seorang Ahok? Ini kan tegas, bahkan cenderung galak seperti itu ya Pak ya. Tapi ini bagaimana bisa Pak kecolongan nampaknya pada saat adanya penyimpangan tender pengadaan bus Transjakarta beberapa waktu yang lalu? Ya itulah, jadi manusia itu kadang-kadang kita terlalu naif juga kan. Kita berpikir adanya BPKP 50 orang di tempat mendampingi inspektorat, terus katanya kita udah gitu galak dan kita tahu kita tidak main, harusnya orang nggak berani. Ternyata menurut kami ya ini kecolongan, tapi kita perlu pembuktian. Jadi atur begitu rapi, sehingga untuk pembuktian agak susah kan. Tender semua betul, tapi barang yang didapat tidak sesuai. Jadi di prosedur semua sudah on the track bisa seperti betul, bisa juga ada indikasi markup. Nah ini yang perlu inspektorat nanti kita buktikan. Ya, artinya dari puncak pimpinan itu sudah tegas ya Pak ya? Kan kita urusin tender itu kira-kira 6.000 lebih item. Jenis ya, kalau item 60.000 lebih. Tentu kita tidak bisa ngawasin karena e-budgeting juga baru kita buat, dirapikan. Nah kalau e-tender mah nggak usah ngomong lah, itu mah cuma pengumuman segala macam. Itu yang terjadi. Oke, tapi dari hasil investigasi ini sebetulnya apa ataupun siapa yang salah Pak? Investigasi, nah kita mesti buktikan lah di pengadilan, sementara inspektorat mengatakan ini ada indikasi yang mengarahkan yang menang ini yang model-model ini. Artinya ini ada keterlibatan ataupun indikasi orang per orang atau kesalahan prosedur sebetulnya Pak Ahok? Saya kira bukan kesalahan prosedur. Ini kalau kita nggak bisa mendahului pembuktian di pengadilan ya. Tapi boleh dikatakan ini memang secara sistematik diatur. Yang menangnya produk dari Cina. Kenapa? Itu saya curiga. Kenapa produk dari Cina? Kayak kita keluarkan iPhone, BlackBerry kita itu buatan apa? Buatan Cina. Cina mampu memproduksi yang bagus. Betul. Tapi Cina juga mampu memproduksi yang mirip dengan tadi, hanya 10%. Ya kalau Anda cuma masukkan spesifikasi tidak disebutkan setara dengan yang kelas internasional segala macam, ini jadi masalah. Terus kita udah nyontek ke Bogota. Alasannya apa? Selalu yang dulu begitu. Yang lain nggak bisa bikin. Nah itu jadi persoalan. Ini gas. Nah udah diatur speknya supaya yang menang ini mengarah ke ini gitu loh. Padahal kalau dibuka kan bisa. Nah kita selalu didesak. Kita butuh bus juga. Nah itu juga satu kelemahan. Oke, Pak Ahok, apakah kemudian hal-hal seperti ini tidak bisa dideteksi secara dini ataupun dari awal? Karena kalau tidak salah Agustus tahun lalu ini BPKP kemudian sempat merekomendasikan hal ini untuk dikaji ulang seperti itu. Memang kita berpikir ada seperti itu kan mereka stop juga kan. Nah ternyata mereka jalan. Kita juga bingung BPKP sampai ketua BPKP yang DKI mengundurkan diri. Saya tanya kenapa mundur? Katanya untuk kuliah. Nah, saya juga tidak enak menekan dia Pak mundur gara-gara ada tekanan. Kita nggak bisa menuduh institusi juga. Nah, lebih baik ini ada keterlibatan dari institusi lain. Makanya saya bersyukur banyak sekali masyarakat melapor ke KPK. Kalau dia melapor ke KPK, kita harapkan KPK bisa menindak tegas seperti kasus pemadam kebakaran. Dulu pemadam kebakaran juga halus kan. Tapi lalu KPK membedah satu persatu. Nah, dengan membedah seperti ini nanti terungkap. Itu yang saya harapkan bisa terjadi. Oke, ini kan kemudian Pemprov DKI Jakarta masih ada rencana untuk mendatangkan 4.000 bus dari Tiongkok seperti itu Pak Ahok? Enggak, bukan dari Tiongkok. Kita mau ikat alok udah. Kita udah tanya kok di Bogota dengan badan aluminium bisa tahan lebih dari 20-30 tahun, mesin seperti Scania itu hanya kira-kira 5,7 atau 5,8 miliar. Ya Pak beli yang 3,7, tahannya setahun kebakar semua nggak jelas. Lebih baik itu yang tahan 20 tahun, jatuhnya lebih murah. Tapi kalau tender, pasti dia mainin kan, satuannya dia diturunkan. Dia sengaja tidak mau masukkan harga yang mahal ini gitu loh.
Nah lebih baik kita taruh di e-katalog saja LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Oke, agar kemudian kejadian bus karatan ataupun memang komponen-komponen ini banyak yang rusak, padahal ini bus baru seperti itu yang dikirim seperti itu, ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Karena kemudian Ya kesetaraan, kita pengen setaranya dengan skalanya kita sebutin. artinya pengawasannya akan jauh lebih ketat lagi. Iya, dulu kan saya kan juga itu ngerti kan soal tender kan. Saya pikir ya itu tadi, kita udah yakin, orang tahu kita nggak terima uang, orang tahu kita udah gitu galak. Mana mungkin sih, ternyata di DKI beda dengan di Belitung. Mungkin pejabat di DKI itu kalau dipensiunkan pun sudah kaya raya, deposito udah banyak. Kalau kamu punya deposito 10 miliar saja, Anda dapat hampir 50 juta sebulan. Anda mana mau kerja dengan gaji 20 juta, 25 juta. Kalau Anda punya 30 miliar, 150 juta. Anda cuma di sini mau ngapain? Ngisi waktu apa buat nyolong? Itu yang masalahnya kan. Nah, sudah buktikan nanti masalahnya di mana. Gitu. Oke, kita harapkan memang untuk kedepannya ini pendatangan bus Transjakarta kan ini memang moda transportasi yang menjadi andalan ya untuk warga dan harapannya begitu besar mengenai bus Transjakarta ini akan jauh lebih baik seperti termasuk itu ya. Bus tingkat kami juga konyol. 3,3 M, 3,4 M datang mereknya Weichai. Saya bilang kan mesti ditulis skala standar internasional. Ada Pak. Itu tafsirannya dia ngarang-ngarang. Kita susah kalau semua. Saya itu yang saya khawatir, kalau Anda punya 1-2 triliun, setan pun udah bisa Anda setel untuk mijitin kamu gitu loh, saya bilang gitu loh. Artinya padahal di pucuk pimpinannya sudah sangat ketat, sudah sangat tegas aturannya, tapi ini nampaknya kong-kali-kong. SN34 yang ada masalah juga. Kita lihat aja, ya kita butuh waktu lah. Oke, Pak Ahok, ini moda transportasi yang kemudian juga menjadi sorotan, tidak hanya kemudian bus Transjakarta, ini adalah mengenai monorel nih Pak. Ini kan dari tahun 2005 sudah mangkrak, udah gitu ada groundbreaking pada tahun 2013, ini kan harapan warga kembali tumbuh nih Pak. Tapi ternyata bukannya progres perkembangan ataupun pembangunan yang kita dengar, ini malah ribut-ributnya nih Pak yang paling santer terdengar. Bagaimana tanggapannya? Iya, sebetulnya kalau kita menurut analisa BPKP, kita sudah bisa udah diputuskan kontrak dengan JM itu tahun 2011. Nah, kenapa dilanjut? Karena di dalam kontrak yang lama tidak disebutkan kalau kontrak ini putus, pekerjaannya sudah terjadi menjadi milik Pemprov. Ini kan lucu kan? Ini tanahnya kami, Anda putus tidak sanggup membangun, mangkrak tiang-tiang Yang panjangnya monorail itu, Anda iklankan lagi, jual ke biro iklan. Tiang-tiang itu. Kita bayar pajak, ngelarang kita bayar pajak, nggak mau disuruh bongkar, nggak bisa dituntut. Nah, maka kita berpikir kalau gitu ya sudah. Karena kalau mau terus, boleh perbaiki kontrak. Perbaiki kontrak. Kontraknya apa? Kalau 3 tahun tidak selesai, maka disita buat kami. Semua barang Anda. Terus di dalam 3 tahun, kalau dalam 3 bulan saja masa konstruksi tidak beres, kami juga sita. Dan Anda harus ada bank garansi. Terus masih ada bisnis plan. Kita tunggu. Dari Desember tahun lalu tidak datang. Nah, kita toleransi lagi nih. Nah, kenapa kami mau di tiang panjang? Nah, dari Cina datang, ini dari Cina konsorsium, biar kelihatan jalan. Ya toh, duit Anda tidak apa-apa toh. Kami juga ngapain melarang Anda? Orang kita udah disandera dengan tiang-tiang yang nggak jelas. Ya sudah. Ya ternyata nggak jalan juga kan? Nggak jalan, kita tunggu sekarang. Minggu ini kalau nggak datang, kita batalin sudah. Bubar. Jadi batasan waktunya hanya pada sampai minggu ini seperti itu Pak Ahok? Untuk dia masuk kan kita perlu pelajari. Ya paling lama ya akhir bulan. Kalau dia nggak berani kontrak ya selesai. Oke, Pak Ahok sempat juga menyatakan bahwa ini PT Adikarya lebih baik menangani proyek monorail ini dibandingkan dengan PT Jakarta Monorail. Ini opini pribadi atau sikap resmi dari Pemprov DKI Jakarta nih Pak Ahok? Ya itu opini pribadi, saya ketemu mereka kan. Karena rutenya jauh lebih baik. Tapi itu juga masih saya pertanyakan juga kepada mereka. Saya pertanyakannya apa? Kalau bangkrut, ada kewajiban kami membeli perusahaan Anda tidak? Kalau ada kewajiban juga nipu. Ya kan? Nah terus dia minta kami ikut saham. Ngapain ikut saham? Kalau Anda merasa ini layak, kami nggak perlu untung dari monorail. Kalau Anda merasa untung, Anda kerjakan sendiri saja. Kami tetap yakin masih kereta api dan MRT dikombinasi dengan BRT. Itu salah satu sarana yang kita mau lakukan. Jadi gak usah ngajak-ngajak kami bisnis. Nah, kamu nguntungin kami lagi kan. Mangkrak lagi ada saham lebih gila lagi gitu loh. Jadi saya juga curiga kalau lebih baik, dia masih tiketnya lebih baik gitu. Artinya Pak sampai saat ini jadi bagaimana bentuk kerjasama ataupun sejauh mana kerjasamanya dengan PT Jakarta Monorail ini Pak? Tergantung kontrak ini kita udah siapin, saya udah siapin draft itu. Kalau Anda tidak mau tanda tangan, berarti Anda
Nggak benar. Ini ada penambahan prasyarat tidak Pak? Dia tambah itu tadi. Dalam 3 tahun harus selesai satu koridor, terus dalam masa konstruksi kalau 3 bulan mangkrak saja out kamu. Kamu tahu. Jika memang kemudian pada saat batas waktu itu kemudian memang tidak dipenuhi, Ya, ini oke. langkah lanjutnya dari Pemprov Ya seperti putus. Makanya saya mau pancing dia tanda tangan dulu. apa? Putus kembali mangkrak atau putus bagaimana nih Pak? Mangkrak pasti. Makanya kalau putus mangkrak kali ini barang-barangnya dia punya kami kan, bisa kita bongkar. Atau bisa kita pakai. Kalau kemarin kontrak kemarin kan tidak bisa gitu loh. Iya. Makanya kita kalau Anda niat mau terus boleh kontraknya seperti ini. Kalau Anda tidak berani memang niatnya udah nggak benar dari awal. Oke, tentunya kita tidak mau monorail mangkrakkan karena ini memang banyak harapan dari warga mengenai Nggak usah monorail harap ini. juga, punya harapan Transjakarta aja. Ngapain diharapin kalau nggak jelas bisnisnya? Oke, tapi ini ada cara-cara khusus tidak kemudian dari Pemprov untuk kemudian memecut kinerja dari PT Jakarta Monorail ini? Gitu. Ini kan tuh panggil dia berapa kali dari Pak Gubernur, dari Bapeda, dari Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup udah panggil. Dan kemudian responnya seperti apa? Ya terus nyerang saya terus, bilang punya duit ya terusin dong. Ya mana kontraknya? Kontraknya mesti yang fair, mana ada kontrak seenaknya lagi gitu loh. Oke. Ini kok Pak, salah satu kisruh kemudian memang dalam proyek monorail ini adalah pembayaran ataupun harga tiang panjang yang memang berbeda antara PT Adikarya dan juga PT Ya itu Jakarta urusan Monorail. dia, urusan dia bisnis buat urusan kami kan. Pemprov tidak akan intervensi untuk Ngapain intervensi? memuluskan Itu proyek putusan ini. pengadilan. Hitungan dari BPKP, bukan kami. BPK yang hitung, urusan mereka lah. Kenapa kita mesti pusing? Oke. Jadi Pak, nasib proyek monorail ini bagaimana artinya? Ya tergantung ini bener apa enggak. Saya sih nggak yakin dia punya duit. Jadi Pemprov sendiri pesimistis tentang bagaimana kelanjutan dari proyek monorail Dari ini? awal saya udah pesimis sama mereka. Saya udah tegasin nggak bisa jalan kok. Cuma kan mesti kasih dia kesempatan supaya kita bisa kuasai semua aset tiang-tiang yang mangkrak tadi. Nah Pak, ini kita sudah membahas mengenai moda transportasi, baik tadi ada bus Transjakarta dan juga monorail. Ini tapi ada kemudian isu yang juga menjadi perhatian publik nih Pak, mengenai belusukannya Anda dengan Pak Jokowi untuk pertama kalinya nih. Ini sinyal apa sih Pak sebetulnya? Lampu hijau menuju DKI 1 atau bagaimana nih? Kenapa nggak bilang lampu hijau menuju RI 1, RI 2? Kamu kok merendahkan kami, mainnya mesti di DKI 1. Oh, ini Mainnya lebih tinggi dong. Oke. Enggak lah, ini kan kita lagi bikin sistem. Kita ingin sistem. Jadi belusukan kan untuk Pak Jokowi merasakan kan seperti apa kondisi lapangan. Nggak mungkin belusukan terus kan. Nah saya di belakang sini kan masih ada sistemnya gimana. Kita bikin sistem seperti apa, penanganan sampah, selokan, lurah, camat, hasil lelang udah kita evaluasi. Boleh dikatakan 80-90% lumayan lah. Oke gitu. Nah, kalau tidak bangun sistem, Anda nggak bisa belusukan terus. Nah, rasakan di lapangan sudah. Nah, Pak Jokowi ingin saya yang di belakang meja ini bisa menyusun semua persepsinya sama. Kan samanya kita pikir takut beda kan. Nah, sekarang waktu kita ke lapangan, Pak Jokowi tanya. Kita lewat. Nah, dia minta saya komentar terus sepanjang jalan. Nah, apa yang dia komen? Kira-kira sama nggak pikiran beliau? Nah, ini setelah kita jalankan 1 tahun lebih, dicocokkan. Mensinergikan antara sistem dan juga apa yang ada di lapangan, kebijakan-kebijakan Dan seperti cara itu. pandang. Misalnya saya betul lihat kan, misalnya kita lihat Kalijodo, kita ke situ Kalijodo, kita lihat. Oh, kita udah ngerti nih, kenapa Kalijodo ini taman yang bekas kebun pisang kosong. Karena orang nggak mungkin masuk di Kalijodo semua. Sementara di depan Teluk Gong, ada lewatin banjir kanal barat, nggak pernah dibikin jembatan. Bikin jembatan ada masalah, PU pusat belum tentu kasih nih. Kalau ada jembatan kan orang-orang kampung tuh yang sempit-sempit bisa main ke taman yang luas kan. Nah terus kenapa Kalijodo? Orang udah berusaha, ada nona hitam, nona manis, macam-macam kafe itu macam-macam gitu loh. Nah kita mesti panggil wali kota untuk kejar. Kalau udah kejar dibongkar kerjanya gimana? Nah saya bisa siapkan e-katalog supaya langsung konstruksi jalan gitu loh. Oh jangan-jangan memang betul-betul menyatukan pikiran, visi dan misi untuk jadi RI1, RI2 Pak, seperti Bapak tadi bilang. Kita nggak berpikir, pengen ke sana kan mesti mikir-mikir. Udah dekat sih tinggal nyebrang Taman Monas saja. Iya. Karena kemudian banyak orang ini menjelang pemilu ini semakin santer, semakin kencang memang isu-isu mengenai bahwa ini Pak Ahok ini memang sedang dipersiapkan untuk menduduki kursi gubernur karena sang gubernur mau masuk ke Istana Kita Negara. orang politik waktu kita mencalonkan udah dipersiapkan jadi gubernur kok. Wakil gubernur dari awal udah disiapkan jadi gubernur. Itu undang-undang, kalau gubernur ada apa-apa yang jadi gubernur itu wakil. Itu artinya udah disiapkan sejak
pencalonan. Undang-undang yang menyiapkan itu. Tapi tidak hanya itu Pak, ini spekulasi juga semakin kuat karena Megawati disebut-sebut sudah kemudian memutuskan bahwa Jokowi adalah capres dari PDIP. Betul tidak Pak seperti itu? Nggak tahu mesti sama Bu Megawati. Tidak pernah ada pembicaraan mungkin seperti itu? Megawati nggak pernah ngomong itu sama saya. Nggak pernah? Cerita makanan Mungkin aja. Pak Jokowi kalau lagi ngobrol pas belusukan gitu pernah Pak? juga. Nggak pernah ya. Ini di beberapa media ada juga beredar dua nama nih Pak sebagai calon pendamping yang ditawarkan oleh PDIP. Ada nama seperti mantan Wali Kota Surabaya Bambang Deha dan Wali Kota Blitar Jarod Saiful Hidayat. Ini PDIP sudah pernah berkonsultasikan Saya dua yang nama usul itu. Oh jadi paham. Kalau mau ya kita bercanda ngomong-ngomong gitu kan. Bercanda tapi serius atau bagaimana Ya Pak? kan kita udah ditanya kan, kalau saya kamu jadi gubernur, wakil PDIP siapa? Ya kalau saya kenal dua itu teman lama. Satu Pak Jarod waktu wali kota Blitar, saya kan Bupati Belitung. Dia juga orang yang dapat penghargaan majalah Tempo. Oke. Itu orang bagus, orang kerja baik. 10 tahun di Blitar. Ya, tapi memang sudah ada pembicaraan jika Anda kemudian menjadi gubernur, Nggak ada yang siapa resmi, kira-kira? teman-teman itu bercanda-canda ya sama temen. Oke, tapi dua nama ini bagaimana sih Anda mengenal kepribadian, kinerja Saya mereka? jalan dulu sama mereka. Oke tuh. Malah lebih bagus dari saya. Kalau secara politik. Jadi kalau Anda jadi gubernur, berbahaya kalau saya dengan mereka sebetulnya. Bisa-bisa jadi saingan saya kan. Tapi justru saya senang kalau dia lebih baik dari saya nggak usah jadi gubernur lagi. Kan gitu. tapi kalau misalnya Anda jadi gubernur, artinya wakil gubernur seperti dua orang ini bisa mendukung kinerja mereka, Lebih pintar kinerja. dari saya pasti dong. Enak kan cari wakil yang lebih pintar dari kita kan. Lebih rajin, lebih pintar. Kita keliling-keliling aja. Tapi lagi-lagi nih Pak, kalau misalnya memang Anda menjadi gubernur, ini pilihannya ada dua, lebih serk yang mana sih Pak? Ya yang tentu lebih pertama pilih Jarod dong. Kenapa? Ya dia juga, kalau Pak Bambang kan kasusnya juga belum tahu kan. Kalau Pak Jarod kan udah 10 tahun clean. Nah, saya juga percaya Pak Bambang clean. Tapi mesti dibuktikan di pengadilan. Oke, tapi Anda siap ataupun mentalisasinya sudah disiapkan untuk menjadi seorang nomor 1 di DKI Aku dari Jakarta? dulu masuk politik jadi presiden aja gue siap. Masa mau jadi DKI 1 nggak siap. Untuk wakil gubernurnya sebetulnya kategorinya pengennya seperti apa sih Pak? Apakah pengen yang tegas seperti Pak Ahok yang memang cenderung Yang agak galak berani. juga gitu? Yang berani. Berani dan clean mungkin Pak? Artinya berani. Jadi pertama, satu, tidak menunjukkan keperpihakan kepada golongan atau siapapun. Ya. Termasuk pada partai, kepentingan nasional diutamakan. Kedua, tidak menerima suap. Ini penting, supaya Anda tidak membengkok-bengkokkan keputusan. Yang ketiga, kalau mati Anda pun harus berani. Nah, saya butuh wakil yang seperti ini. Syaratnya tidak mudah nih tampaknya. Enggak, Jarod bisa, Bambang Deha juga bisa. Oh, udah mantap namanya dengan dua nama ini. Ya, tapi nggak tahu, Gerindra juga bisa usul nama kan? Oke. Mana kita tahu. Kalau dia usul Sanusi, mana saya tahu nanti. Oke, Pak Ahok, tapi ini skenario-nya jika memang Anda harus memimpin Jakarta seperti ini apa yang akan berbeda pada saat Anda memimpin dengan Jokowi memimpin? Mungkin bedanya lebih nggak perlu belusukan ya, karena sistem kita udah kepasang ya. Kayak sekarang saya udah bisa kontrol alat berat saya kerja di mana, kebersihan. Dia kerja berapa jam, minyaknya masih ada sisa berapa, hidupin mesin berapa jam, dia pindahin kemana berapa posisinya. Saya udah bisa kontrol di internet aja. Oke, kalau Jokowi identik dengan belusukan, berarti Pak Ahok identiknya dengan apa nih nantinya? Nggak perlu identik lah, kita mau ikutin lanjutin Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi juga belum tentu nyalon nyapres. Saya pikir Bu Mega juga belum tentu kasih beliau maju. Jadi belum ada kabar sampai saat Nggak ini? usah, nanti orang tanya, jawab aja. Saya kan begitu, kamu tanya apa, aku jawab aja. Rasa kamu seneng, aku jawab aja. Mau dijawab, kalau saya nggak jawab kan, wartawan kan nggak dapat berita. Oke. Ya udah jawab aja. Oke, baik Pak Ahok, senang berbincang bersama Anda. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Budak Politik Berita 1. Demikian perbincangan kami dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama.